Nah, kita bertanya-tanya mengapa terkadang meskipun berdoa sangat khusyuk dan mendalam tapi segala sesuatunya tampak tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang tinggal di desa sederhana terletak di tepi sungai. Sewaktu musim hujan di mana langit terbuka dan lanskapnya tertutup oleh hujan lebat yang tiada henti, setiap hari hujan turun terkadang gerimis lembut, terkadang hujan deras, dan hujan selalu hadir di desa itu. Hiduplah seorang pria yang sangat beriman. Keyakinannya sama mantapnya dengan sungai yang mengalir di samping rumahnya yang tak tergoyahkan dan tidak pernah berhenti. Dia adalah pria yang dikenal karena sikapnya yang tenang dan doanya yang khusyuk dan selalu tenang di setiap kondisi musim hujan yang datang. Seiring berlalunya hari, curah hujan semakin deras dan sungai meluap semakin dekat ke tepiannya. Penduduk desa waspada terhadap naiknya air, dan mulai panik serta ketakutan mereka terlihat jelas di udara. Tapi di tengah kepanikan pria itu tetap tenang, dia tetap tinggal di rumahnya, dan tidak terpengaruh oleh naiknya air. Saat kepanikan memuncak dari sesama penduduk desa, truk penyelamat tiba menawarkan bantuan kepada penduduk desa. Satu demi satu mereka mengungsi meninggalkan rumah mereka, walaupun hati mereka berat meninggalkan rumahnya. Pria yang terkenal tenang itu menolak, dia menolak tawaran keselamatan dirinya, dia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Tuhan akan melindunginya. Pria itu menjawab, "Tidak, terima kasih, kamu teruslah bantu yang lain. Aku yakin aku akan diselamatkan oleh Tuhan, aku sangat yakin dalam doaku." Truk penyelamat dan penduduk desa telah pergi, pria itu ditinggalkan sendirian di desa. Rumahnya yang semula aman di tepi sungai kini terendam, walaupun naiknya permukaan air, namun pria itu tetap tenang, keyakinannya tak tergoyahkan di tengah kepanikan warga desa, dia berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Tapi seperti yang akan kita ketahui, keyakinan dan tindakan terkadang harus berjalan beriringan, karena doa saja tidak dapat mengarahkan jalannya badai. Air banjir terus meningkat, bantuan datang berupa truk penyelamat, deru mesin dan cipratan air bergema di lingkungan yang sepi dan diselimuti badan sungai. Dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, truk itu melewati jalanan yang terendam. Tugas truk itu untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin di antara rumah-rumah yang sepi. Mereka melihat ada yang masih berada di desa, tidak lain adalah pria yang tetap berada di desa dan memilih untuk tinggal. Ketenangannya kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Truk berhenti di depan rumah pria itu, memancarkan cahaya pada air yang naik. Terlihat seorang penyelamat yang basah kuyup dan memanggil pria itu. "Pak, cepat bergabung dengan kami di truk, banjir ini akan terus bertambah parah." Namun pria itu tetap berdiri kokoh dengan tenang, dan ekspresi keras kepala di wajahnya. Pria itu menjawab, "Tidak, terima kasih, kamu bantulah yang lain, Tuhan pasti akan menyelamatkan saya adalah orang yang rajin beribadah dan saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin akan diselamatkan oleh Tuhan." Meskipun tim penyelamat mendesak dan memperingatkan bahaya, pria itu tetap menolak untuk mengalah dan mengatakan doanya akan membentenginya. Dia yakin akan ada campur tangan ilahi dan dia akan selamat tanpa diselamatkan. Menyadari usaha mereka sia-sia dan tidak punya pilihan, mereka meninggalkan pria itu. Saat truk itu melaju pergi, truk itu seperti menghilang ditutupi hujan yang membasahi. Rasa tenang masih terpatri di wajahnya, keyakinan pria itu tak tergoyahkan, keyakinan bahwa adanya pertolongan dari Tuhan adalah mutlak, tapi saat truk itu menghilang, begitu pula peluangnya untuk melarikan diri, air terus naik menelan jalanan inci demi inci. Pria itu ditinggalkan sendirian, keyakinannya untuk menunggu keajaiban dari campur tangan ilahi akan datang. Setelah truk itu pergi meninggalkan, pria itu sendirian dalam keyakinannya di tengah air yang naik. Saat malam semakin larut, pria itu menghadapi air yang tak henti-hentinya meluap, dan dia berpikir ini adalah ujian imannya. Akankah doanya akan segera terkabul? Waktu yang bisa menjawabnya, air banjir naik lebih tinggi mencapai tingkat berbahaya, namun pria itu tetap tinggal di rumahnya, seiring waktu naiknya air ke permukaan sudah mencapai tinggi 1,5 meter, pria itu segera naik di atas lemari pakaiannya, keyakinannya tidak tergoyahkan, dia tetap berdoa akan adanya campur tangan ilahi, dan dia tidak sedikit pun panik di tengah kekacauan. Dengungan mesin terdengar, semakin keras dan dekat. Ternyata itu adalah tim penyelamat yang datang. Kali ini tiba tim penyelamat dengan perahu karet, tim itu melewati jalan-jalan yang banjir, lalu mereka berhenti di rumah pria itu. Wajah mereka terukir kekhawatiran. "Pak," ucap mereka, "silakan ikut dengan kami, situasinya sudah tidak terkendali, permukaan air diperkirakan akan terus meningkat." Akan tetapi pria itu tetap bagaikan patung, dan tetap menolak. "Sekali lagi terima kasih, kalian tidak perlu menyelamatkanku. Saya adalah orang yang beriman, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya." Dalam situasi itu dia berkata dengan suara mantap dan tenang. Kata-katanya bergema dalam keheningan genangan air, sebuah bukti bahwa keyakinannya tak tergoyahkan. Para tim penyelamat bertukar pandangan untuk membujuknya, dengan rasa khawatir mereka.
Para tim memberi peringatan dan menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kamu tidak ada kemauan untuk merubahnya. Dan seseorang dari tim mereka mencoba berunding untuk membujuknya mencari keselamatan, tapi kata-kata mereka tidak didengarkan. Dengan perasaan berat hati mereka akhirnya menjalankan perahu mereka dan menghilang ke perairan keruh, meninggalkan pria itu sendirian di rumahnya. Doanya bergema di tengah hujan yang basah kuyup. Saat perahu tim penyelamat berangkat, pria itu menutup matanya, bibirnya bergerak dan dia berdoa dengan hati yang sangat dalam. Keyakinannya pada campur tangan ilahi, lebih kuat dari sebelumnya. Dia bagaikan perahu di pulau dan keyakinannya bagaikan sebuah jangkar. Ketika air terus naik dia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dari keadaan ini. Saat air banjir sudah menenggelamkan rumah-rumah, pria itu nampak berada di atas atap rumahnya dan masih terus berdoa. Airnya tiada henti menelan seluruh lingkungan, hanya menyisakan atap rumah dan jika dilihat dari atas, atap rumah-rumah di desa seperti pulau-pulau kecil di lautan luas laut yang bergejolak. Di tengah situasi ini sebuah suara menembus udara dan suara itu semakin keras. Dan terlihatlah sebuah helikopter muncul dari kegelapan, bilahnya mengiris hujan yang membasahi langit. Mungkin itu adalah secercah harapan terakhir yang melayang di atas langit. Sebuah tim penyelamat melihat ada seorang pria sendirian di atap rumahnya, helikopter itu pun lalu mendekati pria itu, mereka melemparkan tangga ke arahnya bagaikan garis kehidupan yang tergantung di tengah badai. Dari megafon terdengar suara mendesak ke arah pria itu. Ambillah tangga itu. Panjat ke arah kami di sini untuk menyelamatkanmu. Tapi pria itu berkata dan mengusir mereka dengan suaranya yang hampir tidak terdengar. Pria itu balas berteriak, terima kasih, tapi saya tidak butuh bantuanmu. Saya orang yang beriman dan rajin beribadah. Saya yakin doa saya akan segera terkabul dan Tuhan akan menyelamatkan saya. Perkataannya terbawa angin dan meninggalkan riak ketidakpercayaan kepada tim penyelamat. Selama momen itu helikopter melayang lebih lama di atas pria itu. Tangga penyelamatan sepertinya bergoyang sia-sia tertiup angin, tapi seiring waktu, kehidupan tim penyelamat lainnya tergantung di keseimbangan helikopter yang diterpa hujan badai. Lalu helikopter itu pun menjauh dari pemukiman desa, pria itu semakin kecil dalam pandangan mereka saat helikopter beranjak naik. Helikopter tampak menjauh pergi meninggalkan pria itu sendirian dengan keyakinannya. Ketinggian banjir semakin lama semakin naik, dan akhirnya rumah di daerah tersebut terendam seluruhnya. Bagaimana nasib lelaki tersebut? Lelaki tersebut akhirnya mati tenggelam. Di akhirat dia dihadapkan pada Tuhan. Lelaki ini kemudian mulai berbicara bernada protes. Ya Tuhan, aku selalu berdoa padamu, selalu ingat padamu, tapi kenapa aku tidak engkau selamatkan dari banjir itu? Tuhan menjawab dengan singkat, aku selalu mendengar doa-doamu, untuk itulah aku mengirimkan truk, kemudian perahu dan terakhir pesawat helikopter. Tetapi kenapa kamu tidak ikut salah